Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam ilmu tajwid, yang mana kita akan memasuki pembahasan tentang hamzatul wasl, babu hamzatil wasli. Ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara membaca hamzatul wasl ketika dia tertulis dalam sebuah isim, nama. Kalau nama itu merupakan nama yang dimasuki oleh lam ta'rif, bagaimana cara membaca hamzatul wasl di situ? Apakah dengan fathah ataukah dengan kasrah atau dengan dhammah? Begitupun kalau misalkan hamzatul wasl ditulis di sebuah nama yang nakiro, artinya yang tidak dimasuki oleh lam ta'rif, apakah hamzatul wasl di situ dibaca dengan kasrah atau dengan dhammah atau dengan fathah Begitu juga ketika hamzatul wasl ada di fiil, di kata kerja, apakah dia dibaca dengan kasrah atau dibaca dengan dhammah. Nah, tentunya pembahasan ini sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan tata cara membaca Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran ketika berhenti dan ketika kita hendak memulai. Karena mengetahui tata cara memulai dan berhenti dan memulai dalam membaca Al-Quran itulah salah satu daripada makna at-tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf. Baik, diperhatikan babu hamzatil wasli, bab tentang hamzatul wasl. I'lam, ketahuilah, annahu la yubda'u bisakinin, tidak mungkin memulai suatu bacaan dengan huruf yang berharokat sukun. Kama la yuqafu ala mutaharrik, sebagaimana tidak mungkin kita melakukan sebuah pemberhentian dalam sebuah bacaan pada huruf yang berharokat. Misalkan kita berhenti alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat Hafs bukan alamina. Ar-Rahmanir Rahim, bukan ar-Rahimi. Baik. Sama seperti tidak mungkin kita memulai dengan huruf yang berharokat sukun. Kita mau mengatakan idhab misalkan. Di situ ada huruf yang berharokat atau yang tidak memiliki harokat. Tidak mungkin kita membaca dhahab, harus dibantu dengan harokat idhab. Seperti itu. Baik. Fal harakatu la budda minha fil ibtida. Maka harokat itu sangat dibutuhkan atau wajib hukumnya ada ketika ingin memulai suatu bacaan. Fa in kana al-harfu al-mabdu' bihi sakinan, ketika sesuatu atau suatu kata yang dimulai dengan sebuah huruf yang hurufnya itu mati, fala budda min hamzatil wasli, maka harus dibantu dengan hamzatul wasli. Untuk apa? Liyatawassala biha ila nutqi bisakin, untuk dapat mengucapkan atau memulai huruf yang mati dengan adanya harokat. Artinya hamzatul wasl itu keberadaannya membantu seseorang untuk mengucapkan sebuah kata yang kata itu diawali dengan huruf yang mati. Dengan keberadaan hamzatul wasl, maka kata itu bisa dibaca dengan harokat.
Baik. Wa hamzatul wasli. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud dengan hamzatul wasl. Hiya allati tathbutu fil ibtida. Dia adalah ya, sesuatu yang dibaca, sesuatu yang ditetapkan di permulaan. Wa usqita fid daraji. Namun tidak dibaca di asna, di pertengahan. Artinya kalau di awal kata hamzah itu dibaca, tapi kalau dia ada di pertengahan kata atau di pertengahan kalimat, dia tidak dibaca. Ya. Wa takunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. dan keberadaan hamzatul wasl itu bisa di nama, bisa di kata kerja, dan bisa juga ada di huruf. Baik. Fa in kanat fil asma, jika hamzatul wasl itu ada di isim, ada di nama, fala yakhlu min halaini. Artinya tidak keluar dari dua keadaan. Jadi kalau hamzatul wasl itu ada atau ditetapkan dalam sebuah nama, maka nama itu tidak lepas dari dua keadaan. Baik, keadaan yang pertama, imma an yakuna mu'arrafan bi'al, ya. Keadaan yang pertama pasti nama itu didahului atau ditambahkan dengan lam ta'rif. Ya, lam ta'rif, ya. Misalkan di sini alhamdu. Alhamdu, dari isimnya hamdu ditambahin alhamdu, ya. Ketika suatu isim atau nama yang dimasuki oleh lam ta'rif menunjukkan bahwa nama itu memiliki arti khusus atau pengkhususan dalam suatu makna. Ya. Ini kalau misalkan nama itu dimasuki oleh lam ta'rif. Nah, ini misalkan kita ambil contohnya ya. Di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ya untuk berdoa kepada Allah agar menjadikan wilayah Makkah secara umum itu menjadikan negeri yang aman. Jadi untuk menjadikan Mekah secara umum ya, secara umum negeri Makkah itu dijadikan tempat yang aman, maka di sini Nabi Ibrahim berdoa dengan lafaz nakiro, artinya tidak menggunakan alif lam di lafaz balada, negeri artinya Makkah. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Ya, dan ketika Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Artinya jadikanlah wilayah Mekah ini secara umum ya merupakan tempat yang aman. Jadi secara umum. Nah, nanti ya ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah di situ dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan wilayah yang dibangun di atasnya itu sebuah Ka'bah. Ya, Nabi Ibrahim ingin berdoa kembali dengan niat mengkhususkan wilayah Mekah yang dibangun Ka'bah. Maka kalau yang pertama secara umum seluruh wilayah Mekah, kalau yang doa yang kedua wilayah khusus, wilayah yang dibangun di atasnya Ka'bah. Maka di sini Nabi Ibrahim bukan menggunakan lafaz baladan, tetapi memasukkan lam ta'rif al-balad. Ya, karena ketika dimasuki oleh lam ta'rif maka mengandung pengkhususan sebuah makna. Ya, misalkan wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Hadzal balada amina. Ya, jadi dua ayat ini berbeda ya. Yang satu di surah Al-Baqarah sedangkan yang satu di surah Ibrahim. Lafaz baladan tidak menggunakan alif lam mengandung makna Makkah secara umum. Kalau al-balad yang dimasuki oleh lam ta'rif mengandung makna secara khusus, yaitu wilayah yang di atasnya dibangun
Ka'bah. Itulah salah satu faidah apa perbedaan nama yang dimasukin alif lam ya atau yang ada lam ta'rifnya dengan nama yang nakiroh yang tidak dimasuki oleh alif lam ya. Baik, itu hanya salah satu contoh ya. Nah, hamzatul wasl ketika ada di sebuah nama yang nama itu dimasuki oleh alif lam ya, dimasuki oleh lam ta'rif. Nah, fatuftahu al-hamzah, maka hamzatul wasl di situ dibaca dengan harokat fathah. Misalkan ya, di sini alhamdulillah, kalimat alhamdu, al-balad, al-kitab, al-qalam, al-masjid. Di situ kan ada hamzatul wasl, setelahnya ada lam ta'rif. Maka hamzatul wasl di situ harus dibaca dengan harokat fathah. Alhamdu, al-qalamu, al-masjidu, al-kitabu, al-qur'anu. Ya, tidak dibaca kasra. Ilhamdu, il-kitabu, il-masjid, il-qalam, il-kitab. Atau tidak dibaca dhamma. Ulhamdu, ul-masjid, ul-qalamu. Ini yang pertama. Ketika hamzatul wasl ada di sebuah nama dan nama itu ya dimasuki oleh lam ta'rif ya, maka hamzatul wasl di situ dibaca dengan harokat fathah. Contohnya alhamdulillah, bukan ilhamdulillah, bukan ulhamdulillah. Baik. Ini yang pertama. Keadaan yang pertama ketika hamzatul wasl berada di sebuah nama dan nama itu dimasuki oleh lam ta'rif, maka dia dibaca dengan fathah. Kemudian keadaan yang kedua, wa amma ya, dan adapun ya, di sini munakkaro ya, ketika sebuah nama tersebut keadaannya tidak dimasuki oleh lam ta'rif ya, atau keadaannya nakiro ya, ya, dan dalam keadaan ini hanya ada 7 kata dalam Al-Quran ya. Jadi ada nama yang didahului oleh hamzatul wasl di dalam Al-Quran dan nama tersebut tidak dimasuki oleh lam ta'rif. Ini hanya ada 7 lafaz dalam Al-Quran dan semuanya hamzatul wasl di situ harus dibaca dengan harokat kasrah ya. Kalau yang pertama harokat hamzah, kalau dalam keadaan nakiro di sini harus dimulai dengan harokat kasroh. Dan ini hanya ada di 7 lafaz dalam Al-Quran. Yang pertama ibnun, ya. Contoh Isa bin Maryam. Jadi kalau misalkan mau memulai dari ibnu Maryam, maka dibaca ibnu, bukan abnu, bukan ubnu, tapi ibnu. Kenapa? Nama, tapi tidak dimasuki oleh lam ta'rif ya. Jadi nakir ibnu. Yang kedua ibnatu, bukan abnatu, bukan ubnatu ya. Yang ketiga imruun ya. Kenapa imru? Kenapa bukan amruun? Kenapa bukan umruun? Kemudian yang keempat itsnaini. Kalimat itsnaini, kenapa bukan atsnaini? Kenapa bukan utsnaini? Tapi itsnaini. Kemudian yang kelima imro'ah. Ya, kenapa bukan amro'ah? Kenapa bukan umro'ah ya? Imro'atu Imran. Contohnya imro'ataini tadzudan, bukan amro'ataini tadzudan. Yang keenam ismun, kata ismun ya. Jadi kata kenapa bukan asmun? Kenapa bukan usmun ya? Ya, isma rabbik. Sabbihis ma rabbik. Kalau mau dimulai dari ism, jadi harus kasrah isma rabbik. Kemudian yang ketujuh ifnataini. Kenapa bukan athnataini? Kenapa bukan uthnataini? Tapi ifnataini. Ya, inilah 7 lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sebagai tambahan di sana ada 3 kata yang juga didahului oleh hamzatul wasl namun tidak ditulis atau tidak tercantum atau tidak ada dalam Al-Quran ya. Dia yang pertama kalimat istun ya, bukan astun, bukan ustun, tapi istun. Juga ibnumun yang artinya ibn. Kemudian yang ketiga imullah, imullah ya.
Jadi imullah artinya wallah ya, qasam untuk sumpah ya. Namun kalau imullah biasanya didahului oleh waw dan ditambahin nun. Jadi biasanya waimunullah. Waimunullah. Intinya tiga nama ini juga merupakan sebuah nama yang diawali oleh hamzatul wasl dan dibaca dengan kasroh. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada hamzatul wasl ya yang ada dalam sebuah nama ya, kalau nama tersebut didahului oleh lam ta'rif, maka hamzatul wasl dibaca dengan harokat fathah. Contohnya al-masjid. Bukan il masjid, bukan ul masjid. Yang kedua, jika hamzatul wasl berada di sebuah nama dan nama itu keadaannya nakiro atau tidak dimasuki oleh lam ta'rif, dan ini hanya ada 7 lafaz dalam Al-Quran, maka mulailah atau bacalah hamzatul wasl di situ dengan harokat kasroh. Ibnun, imruun, ibnatun ya, bukan abnun, amruun, abnatun ya. Baik. Kemudian yang kedua ya, ini kalau yang pertama kita bahas jika hamzatul wasl itu berada di sebuah nama. Nah, sekarang bagaimana jika hamzatul wasl itu berada di dalam sebuah fiil atau kata kerja? Ya, biasanya kalau kata kerja itu secara umum kita ambil 3 wazan fiil ya, ada fiil madhi, ya, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Misalkan zahaba ya. Zahaba itu fiil madhi, yadhhabu fiil mudhari, idhhab fiil amar. Ya. Nah, biasanya yang banyak ya atau yang dimasukin ya hamzatul wasl itu ada di fiil amar. Fiil yang mengandung makna perintah. Ini jika kata kerja itu terdiri dari tiga huruf ya. Zahaba dia telah pergi, yadhhabu sedang pergi, idhhab pergilah. Nah, biasa di yang kalimat perintah ini atau kata perintah ini disinilah dimasuki oleh hamzatul wasl. Nah, hamzatul wasl yang ada di fiil amr ini bagaimana cara membacanya? Apakah dia kasroh atau dhammah ya, atau yang lain sebagainya? Baik. Perhatikan, wa idza waqa'at hamzatul wasli fi fi'li amrin, jika hamzatul wasl itu ada di sebuah kata kerja ya, fi'li amrin, yang kata kerja itu merupakan kata kerja yang mengandung makna perintah ya, maka ada kaidahnya, fanzur ila thalithihi, maka lihatlah huruf yang ketiga. Ya, maka kita harus memperhatikan huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga di mana? Di fiil mudhari'nya, ya, di fiil mudhari'nya. Misalkan kalimat zahaba yadhhabu, fiil mudhari'nya yadhhabu. Huruf yang ketiga itu apa? Ya, yadhhabu huruf ya, kemudian za, kemudian ha. Huruf yang ketiga adalah huruf ha. Nah, kita harus melihat huruf yang ketiga di fi'il mudhari. Kemudian setelah kita melihat huruf yang ketiga dari fi'il mudhari itu, fa in kana maksurun aw maftuha, jika huruf yang ketiga yang ada di fi'il mudhari itu berharokat kasroh atau fathah ya, berharokat kasroh atau fathah ya, fayubda'u bikasrotil hamzi, maka fi'il amr dari kata kerja itu hamzatul waslnya harus dibaca dengan harokat kasroh ya. Contoh, ini contoh dari sebuah kata kerja yang fi'il mudhari'nya yang huruf ketiga di fi'il mudhari itu berharokat fathah dan kasroh, maka hamzatul wasl yang ada di fi'il amr itu harus dibaca dengan kasroh. Misalkan zahaba yadhhabu, yadhha, huruf yang ketiga adalah ha, harokatnya adalah fathah, maka ketika di fi'il amr hamzatul wasl harus dibaca dengan kasroh. Idhhab, bukan adhhab, bukan udhhab, tapi idhhab. Kenapa? Huruf yang ketiga di fi'il mudhari berharokat fathah. Nah, sama
Seperti halnya jika fi'il mudhari'nya itu berharokat kasroh, maka fi'il amrnya juga harus dibaca dengan kasroh. Misalkan roja'a yarji'u, yarji'u. Huruf yang ketiga di situ ya, huruf yang ketiga di situ adalah di fi'il mudhari adalah kasrah, yarji, ya ra jim, ji. Maka di fi'il amr hamzatul wasalnya harus dibaca dengan kasrah, irji. Roja'a yarji'u irji. Jadi ketika hamzatul wasl itu ada di fi'il amr dalam sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, maka lihatlah huruf yang ketiga di fi'il mudhari'nya. Jika huruf yang ketiga di fi'il mudhari' itu berharokat fathah atau kasrah, maka hamzatul wasl di fi'il amrnya dibaca dengan kasrah. Contohnya dhahaba yadhhabu yadhhabu idhhab, roja'a yarji'u irji, idhhab irji. Baik. Namun wa in kanat thalithatu madmuma, ya. Namun apabila huruf yang ketiga yang berada di fi'il mudhari itu berharokat dhamma, ya, berharokat dhamma, dhamman lazima, dhamma yang lazim, yang artinya dhamma yang asli, ya. Fayubda'u fihi bi dhammil hamzati, maka bacalah hamzatul wasl yang ada di fi'il amrnya itu dengan harokat dhamma. Contoh tala yatslu, yatslu fi'il madhinya tala, fi'il mudhari'nya yatslu, ya. Jadi huruf yang ketiga yatslu, ada ya, kemudian ta, kemudian lam. Huruf lam berharokat dhamma, maka fi'il amrnya, maka mulailah, ya, mulailah hamzatul wasl dengan harokat dhamma. Tala yatlu, yatlu, maka fi'il amrnya utslu, bukan itlu, bukan atlu, tapi utlu. Contoh lain, nazara yanzuru, yanzuru fi'il mudhari, huruf yang ketiga berharokat dhamma, maka fi'il amrnya hamzatul waslnya dibaca dengan dhamma, unzur, nazara yanzuru, jadi unzur bukan inzur, ya. Seperti itu. Wa ma asbaha dzalik, begitu juga fi'il yang selainnya, yang semisalnya. Jadi kaidahnya lihatlah huruf yang ketiga yang ada di fi'il mudhari. Baik. Wa amma idza kana thalithuhu madmuman dhamman aridho, namun ya dalam keadaan yang kedua ini, jika huruf yang ketiga dari fi'il mudhari dalam sebuah kata kerja harokatnya dhamma, namun dhammahnya itu bukan dhamma asli, ya. Dhamma yang kadang ada, yang kadang tidak ada, ya. Kalau yang sebelumnya selalu ada, ya. Kalau yang sekarang ini dhamman aridho, yang tidak asli. Maka bagaimana cara membacanya? Fayubda'u fihi bil kasri, maka fi'il amrnya harus dibaca dengan kasro. Kenapa? Nadhron li aslihi, karena yang kita jadikan patokan adalah asal katanya. Contoh kalimat masya yamshi, yamshi fi'il mudhari, huruf yang ketiga adalah kasro, maka fi'il amrnya harus kita baca dengan kasro, imshi, ya. Meskipun ya nantinya imshi ini kalau misalkan kita memerintahkan untuk banyak orang, maka berubah jadi imshu. Imshu. Huruf yang ketiga dhamma. Imshu. Secara kaidah, ketika huruf yang ketiga ya di fi'il amr ini dia berharokat dhamma, maka kita harus baca dengan harokat dhamma di hamzatul waslnya, ya. Itu kaidahnya, ya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, namun di sini tetap imshu, ya, bukan umshu. Kenapa? Karena aslinya yaitu adalah shin, imshi. Dia diberikan harokat dhamma karena adanya huruf waw jamaah di akhirnya. Jadi aslinya adalah imshi, imshiya, imshu. Juga seperti qadha yaqdi,
Ya, iqdu. Kenapa bukan uqdu? Karena aslinya iqdi. Iqdi untuk satu orang, iqdiya untuk dua orang, iqdu untuk banyak orang. Seperti itu. Baik. Ini apa namanya? Ketika ada hamzatul wasl yang berada di sebuah kata kerja, maka perhatikanlah fi'il mudhari dari kata kerja tersebut. Ya, kalau huruf yang ketiga itu dhamma atau fathah atau kasrah, maka bacalah hamzatul wasl yang ada di fi'il amr di situ dengan harokat kasrah. Dhahaba yadhhabu idhhab. Roja'a yarji'u irji. Ya, namun ketika sebuah kata kerja itu fi'il mudhari'nya huruf ketiganya huruf ketiganya itu dhamma, maka bacalah fi'il amrnya dengan harokat dhamma. Nadhara yanzuru unzur, ya. Nadhara yanzuru unzur. Tala yatslu utlu. Utlu. Baik. Kemudian jika ada hamzatul wasl, yang ditulis di sebuah kata kerja, namun kata kerja itu kata kerja yang terdiri dari 5 atau 6 huruf. Kalau yang sebelumnya kan terdiri dari 3 huruf, ya, nadhara, roja'a, dhahaba, tala. Kalau di sini sekarang 5 huruf. Maka di wazan fi'il madhi, kemudian fi'il amr, kemudian masdar daripada sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, yang terdiri dari 5 atau 6 huruf, semuanya dimulai dengan kasroh. Seperti kalimat intolaqa, fi'il madhi. Intolaqa yantoliku intolik, fi'il amrnya intolik, ya. Semuanya dimulai dengan kasroh. Intolaqa yantoliku intilakon, istaghfara, istighfir, istighfar, dan lain sebagainya. Baik, jadi ini mudah sekali ya kalau yang di fi'il fi'il sudasi atau khumasi, kata kerja yang terdiri dari 5 atau 6 huruf, maka fi'il madhinya, maka seluruh hamzatul wasl yang ada di fi'il madhi, yang ada di fi'il amr, yang ada di masdar dari fi'il itu semua dimulai dengan kasrah, ya. Istaghfara, fi'il amrnya istaghfir, bukan astaghfir, bukan ustaghfir. Kemudian juga masdarnya istighfar, ya, bukan astaghfar, bukan ustaghfar, tapi istighfar. Baik. Jadi ini sudah 2 keadaan. Yang pertama ketika hamzatul wasl ada di nama, dan ketika hamzatul wasl itu ada di kata kerja. Nah, sekarang bagaimana jika hamzatul wasl itu ada di huruf? Ya, perhatikan. Wala takunu hamzatul wasli fi harfin, dan tidak ada hamzatul wasl yang ada di sebuah huruf illa kecuali fi, ya, dalam sebuah kalimat imullah. Imullah artinya lil qasam, untuk sumpah, ya. Wallah artinya wallah. Alal qawli biharfiyatihi, bagi yang berpendapat bahwa kata im adalah huruf, bukan nama, ya, bukan nama. Jadi imullah. Jadi i di situ dibaca dengan kasrah. Juga wafi al li ta'rif al, ya. Juga ada yang mengatakan bahwa ketika hamzatul wasl ada di lam ta'rif, maka dia dibaca fathah, ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Al, ya. Ini juga yang mengatakan bahwa hamzatul wasl di sini ada di huruf, masuk di huruf lam ta'rif, ya. Dan cara membacanya harus dengan fathah al, alhamdu, al masjidu, seperti itu. Nah, sebagai tambahan dan harus diperhatikan bahwa wa tuhdhafu ba'da hamzatil istifham, ketika ada hamzatul wasl yang didahului oleh hamzatul istifham, maka hamzatul waslnya harus dihapus, ya, harus dihapus, dan dia tidak dibaca. Misalkan istaghfarta, didahului
ya oleh hamzatul istifham a istaghfarta. Apakah engkau telah memohon ampun? Ya. Istaghfarta, engkau telah memohon ampun. Dimasukin oleh hamzatul istifham, maka artinya apakah engkau telah memohon ampun kepada Allah? Maka ketika dibaca menjadi astaghfaruta. Ya, astaghfaruta. Padahal aslinya a istaghfarta. Namun karena didahului oleh hamzatul wasl, hamzatul istifham, maka hamzatul wasl tidak dibaca astaghfarta. Ya. Dan begitulah seperti di contoh-contoh yang lain, ya. Juga bisa misalkan seperti at-takhadtum, aslinya a ittakhadtum, tapi cara membacanya at-takhadtum. Ittola'a al-ghaibah, dimasuki oleh hamzatu istifham. Jadi cara membacanya bukan a ittola'a tapi at-tola'a. Padahal aslinya a ittola'a. Dia dihapus karena keberadaan hamzatul istifham. Istakbaruta. Kemasukan hamzah istifham a istaghfaruta. Maka hamzatul wasl harus dihapus. Jadi cara membacanya astaghfaruta. Kemudian yang lainnya seperti yang lainnya a istofa, astofa. A ittakhadnahum, attakhadnahum. Jadi kaidahnya ketika ada hamzatul wasl didahului oleh hamzatul istifham, maka hamzatul waslnya harus dihapus. Ya. Baik. Kemudian ketika ada hamzatul wasl didahului oleh hamzatul istifham, dan setelah hamzatul wasl itu ada lam ta'rif, ya, fala tuhdhaf, jangan dihapus hamzatul wasl yang ada di situ. Kenapa? Li'alla yaltabisu al-istifhamu bil khabari, agar tidak tercampur atau tidak tercampur baur, tidak bingung apakah itu sebuah pertanyaan atau pernyataan, ya. Jadi kalau istifham itu pertanyaan, kalau khabar itu pernyataan, ya. Tetapi hamzatul wasl yang sebelumnya ada hamzatul istifham dan setelah hamzatul wasl ada lam ta'rif, maka hamzatul wasl di situ tidak dihapus, tapi dirubah atau diganti menjadi alif, ya, menjadi alif. Ini cara yang pertama, ya. Ya, cara yang pertama diganti dengan alif. Jadi bedanya kalau hamzatul wasl itu kan aslinya menerima harokat. Kalau alif itu yang dimaksudkan di sini adalah harokat, ya, hanya harokat, ya. Harokat tawilah, cara membaca panjang. Jadi kalau alif itu tidak menerima harokat, kalau hamzatul wasl itu menerima harokat. Ya, artinya hamzatul wasl dirubah menjadi alif atau keadaannya berubah menjadi harokat, ya. Wa tumaddu tawilan, dan dibaca panjang 6 harokat di sini, ya. Liltiqa'is sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang mati, ya. Ini contoh, ya. Contoh ketika ada hamzatul wasl, sebelumnya ada hamzah istifham dan setelah hamzatul wasl ada lam ta'rif di kalimat adz-dzakaroini. Perhatikan, adz-dzakaroini. Ada adz-dzakaroini. Ada hamzatul wasl di situ. Setelah hamzatul wasl ada lam ta'rif, adz. Kata ini didahului dengan hamzatul istifham, yaitu a, maka berubah menjadi adz-dzakaroini. Ini aslinya, ya, adz-dzakaroini. Namun, ya, tidak dibaca demikian, melainkan cara membaca yang pertama merubah hamzatul wasl menjadi alif, maka cara membacanya a, ya, adz-dzakaroini, bukan adz-dzakaroini tapi adz-dzakaroini. Nah, ketika dia berubah menjadi alif, dia dipanjangkan menjadi 6 harokat, ya.
adz-dzakaroini. Adz-dzakaroini. Ya. Kenapa dipanjangkan 6 harokat? Karena bertemunya ya dua huruf yang mati. Baik, dan ini ada di surat Al-An'am ya, juga kalimat al-ana ya. Al-ana aslinya adalah al-ana. Tapi cara membaca yang pertama dirubah hamzatul wasl menjadi alif. Maka al-ana ya dibaca al-ana. Ya, ini ada di dua tempat di surat Yunus ya. Seperti juga Allahu. Allahu ada hamzatul wasl Allah. Kalau didahului oleh hamzatul istifham, maka cara membaca yang pertama merubah hamzatul wasl berubah menjadi alif, maka Allah. Karena bertemunya dua huruf yang mati, maka dibaca 6 harokat. Allahu. Ya, ini dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml, ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, ketika ada hamzatul wasl didahului oleh hamzatul istifham dan setelah hamzatul wasl ada lam ta'rif, cara baca yang kedua dibaca dengan tashil, ya. Tashil itu membaca antara hamzah dan alif, ya. Namun dari dua cara membaca ini yang lebih banyak digunakan atau yang lebih kuat adalah cara membaca dengan ibdal. Ibdal itu mengganti hamzatul wasl dengan alif ya. Dibandingkan cara membaca dengan tashil. Baik, kita jelaskan keduanya ya. Kalau dibaca dengan ibdal ya sebagaimana yang kita telah contohkan tadi, adz-dzakaroini, al-ana, Allahu. Ini cara membaca yang pertama. Cara membaca yang kedua dengan tashil ya. Tashil antara hamzah dan alif ya. Kalau saya membaca dengan hamzah adz-dzakaroini. Kalau saya membaca dengan ibdal ya adz-dzakaroini. Nah, di antara keduanya bukan hamzah bukan alif. Maka cara membacanya dengan tashil adz-dzakaroini. Ahallahu. Ahal-ana ya. Jadi bukan adz-dzakaroini, bukan adz-dzakaroini, pertengahan adz-dzakaroini, adz-dzakaroini. Seperti itulah tashil. Intinya kaidahnya tashil merupakan membaca di antara hamzah dan alif. Kalau saya baca hamzah adz-dzakaroini. Kalau saya membaca dengan alif adz-dzakaroini. Pertengahan di antara keduanya bukan hamzah bukan alif, maka adz-dzakaroini. Baik. Kemudian sebagai tambahan juga di akhirnya bahwa kalau misalkan kita berhenti di kalimat atau dikata bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ya, kalau mau memulai misalkan dari kalimat al-ismu, bagaimana cara membacanya? Maka di sini harus dibaca dengan lismul fusuq. Ya, bukan al-ismu. Cara yang pertama lismul fusuq, cara yang kedua dengan hamzatul wasl a ya. Hamzatul al-wasl a ya. Bukan al-ismu tapi alismul fusuq ya. Bi'salismul fusuq. Yang pertama cara membacanya kalau memulai dengan lam lismul fusuq, cara yang kedua dengan hamzatu al-wasl alismu, bukan al-ismu tapi alismu ya, alismul fusuq. Baik, ini ada di dalam surat al-hujurat. Al-hujurat. Adapun dalilnya dari Matan Jazari mengenai hukum hamzatul wasl ini ya, wabda bihamzil wasli min fi'lin bidom. Mulailah dengan hamzatul wasl dari sebuah fi'il atau kata kerja ya, in kana tsalitsun minal fi'li yudom. Kalau huruf yang ketiga daripada fi'il mudhari itu dhamma, maka bacalah hamzatul wasl dengan dhamma. Contohnya nazara yanzuru, maka fi'il amrnya unzur ya. Waksirhu halal kasri.
dan kasrohkanlah hamzatul wasalnya kalau huruf yang ketiga dari fi'il mudhari itu berharokat kasroh. Contoh, roja'a yarji'u, yarji, ji, maka fi'il amrnya irji. Wal fathi, begitu juga kalau fathah. Kalau huruf yang ketiga dari fi'il mudhari berharokat fathah, maka bacalah hamzatul wasalnya dengan fathah juga, dengan kasrah juga. Contoh, zahaba yadhhabu, yadhhabu, maka fi'il amrnya idhhab. Ya. Wa fil asma'i ghairul lami. Begitu juga bacalah hamzatul wasal dengan kasrah di semua nama, ya, selain daripada yang didahului oleh huruf lam, ya. Di sini kasroha wa fi ibnin ma'a ibnatin ma'abnatin wa fi ibnin ma'abnatin mri'in wa thnaini wa mru'atin wasmin ma'athnataini, ya. Begitu juga seluruh nama-nama ini, ya, ibnun, ibnatun, imru'un, ithnaini, imru'a, ismun, ithnaini, semua hamzatul wasal di sini dimulai dengan kasroh. Baik. Inilah mengenai hukum atau bagaimana tata cara membaca hamzatul wasal, ya, hamzah yang ada di atau yang dibaca di awal kata namun tidak dibaca di pertengahan kata. Kalau dia berada di sebuah nama, bagaimana cara membacanya? Kalau nama itu dimasukin oleh lam ta'rif, bagaimana cara membacanya? Ya, apakah al atau il atau ul? Ya, maka dibaca dengan harokat fathah. Alhamdu, bukan ilhamdu. Kalau hamzatul wasalnya ada di sebuah nama dan nama itu tidak dimasuki oleh lam ta'rif, maka cara membacanya dengan kasroh, ibna, imru'un, ithnaini, ismun. Kalau hamzatul wasal ada di sebuah kata kerja, misalkan di fi'il amrnya, maka lihat huruf ketiga di fi'il mudhari'nya. Kalau dia berharokat dhammah, maka baca dengan dhammah. Yanzuru, nadhara, yanzu, zu, maka unzur. Kalau berharokat fathah atau kasroh, maka baca dengan kasroh. Roja'a yarji'u, yarji, ji, maka irji. Dhahaba yadhhabu, yadhhab, ha, maka mulailah dengan kasrah juga, izhab. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan, ya, pembelajaran pada kesempatan ini mengenai tentang hamzatu al-wasal. Sebuah huruf yang keberadaannya membantu mengucapkan sebuah kata yang pada dasarnya kata itu dimulai dengan harokat yang mati. Karena tidak mungkin kita memulai membaca sebuah kata yang didahului oleh harokat mati atau yang tidak berharokat. Ya, maka keberadaan hamzatul wasl membantu kita untuk bisa melafazkan sebuah kata. Ya, baik. Barakallahu fiikum. Nakhtatim bidu'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.